Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti SPD sebagai guru mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2 yaitu Bahasa Melayu Riau dengan materi pokok prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Diharapkan kepada Ananda pada saat menonton video ini harap diperhatikan dan dibaca modulnya agar Ananda semua paham materi yang sedang saya terangkan. Jadi meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya ialah bahasa lisan, bukan tulisan atau aksara, menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diterka. Meskipun keberadaan manusia di kawasan ini dapat ditelusuri sejak 3000 tahun sebelum Masehi, kesan bahasanya dapat dikenal sampai sekarang baru pada abad ke-7 dibandingkan dengan tulisan yang ditemui di Sumeria pada 5000 tahun sebelum Masehi. Jadi, kesan bahasa Proto ini dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti-prasasti seperti berikut. Yang pertama itu prasasti di Kedukan yang ditemukan di Palembang pada tahun 583 sebelum Masehi. Yang kedua, prasasti di Talang Tuwo di dekat Palembang ditemukan pada tahun 1684 Masehi. Yang ketiga, prasasti di Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Yang keempat, ada prasasti Karangbrahim ditemukan di daerah Hulu Jambi, tepatnya di daerah Meringin. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti atau batu bersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno, memakai huruf Pallawa. Jadi prasasti-prasasti ini ditemukan dengan bahasa Melayu Riau dan ditulis menggunakan huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai ke-13, yakni pada masa Sriwijaya. Bersamaan dengan kejayaan Sriwijaya yang dicatat oleh pedagang maupun rahib asing, dapat disebutkan bahwa bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca, yang maknanya itu dipakai dalam berbagai keperluan baik untuk pemerintahan maupun pedagang antar bangsa, penuturnya di kawasan Selat Malaka. Jadi bahasa lingua franca ini biasa digunakan untuk di pemerintahan maupun pada saat mereka berdagang. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Sistem kebahasaannya pun juga mudah, tidaklah sesulit bahasa Jawa. Selain itu, tidak terikat pada struktur kemasyarakatan. Hal penting juga dari bahasa ini ialah banyak dipengaruhi bahwa bahasa Sanskrit, baik dari sistemnya apalagi perbedaan kosakata seiring dengan pengaruh agama Hindu. Nah, ada contoh dari prasasti Kedukan Bukit seperti yang ada di dalam video. Nah, makna dari tulisan ini diterjemahkan oleh Profesor Dr. Purbacaraka sebagai berikut. Yang pertama itu maknanya maknanya selamat Tuncaka telah berjalan 605 tanggal 11. Paro terang bulan Waicaka yang di Pertuan Hyang naik di perahu mengambil perjalanan suci. Ada tanggal 7 Paro terang bulan Jesta di Pertuan yang berangkat dari Minanga. Tamuan membawa bala tentara 20.000 dengan peti 200 berjalan di perahu dengan jalan darat 1.310 dua banyaknya. Dating Matajab bersuka cita pada tanggal 5 bulan. Dengan mudah dan senang Dating membuat kota.
Sriwijaya dari sebab dapat menang karena perjalanan suci menyebabkan kemakmuran. Nah, ini adalah salah satu makna dari prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang pada tahun 683 Masehi. Berdasarkan teks-teks yang ada, para sarjana menyebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno sebagai berikut. Jadi ciri-ciri bahasa Melayu kuno itu yang pertama ada penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit. Yang kedua, susunan kalimatnya diterangkan terletak di belakang yang menerangkan bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Contohnya itu bulan, bulan menjadi wulan. Bunyi E pepet tidak wujud, contoh katanya dengan menjadi DNGAN atau dangan. Yang kelima ialah awalan ber ialah mar. Contohnya itu berlepas menjadi marlapas. Yang keenam ada awalan di ialah ni. Dalam bahasa Melayu kuno diperbuat sama dengan itu, diperbuat itu niparwuat. Yang ketujuh ada bunyi konsonan yang diarsipkan seperti BH, TH, PH, DH, KH, H. Contohnya sukha, cita. Yang kedelapan ada huruf H. Jadi huruf H ini hilang dalam bahasa Melayu modern. Semua sama dengan samuha. Saya sama dengan sahaya. Prasasti Terenggu. Jadi bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Hal ini terekam dalam prasasti yang ditulis pada abad ke-14, seperti Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1356, Minye Tujuh yang ada di Aceh pada tahun 1380, dan Kuala Berang Terengganu Malaysia pada tahun 1387. Jadi prasasti Pagaruyung dan Minye Tujuh ini memakai huruf India. Tetapi perbedaan antara prasasti Pagaruyung dengan Minye Tujuh ialah ditemukannya kata-kata Arab dalam Minye Tujuh seperti kata Allah, Nabi, dan Rahmat yang tidak ditemui pada prasasti Pagaruyung. Sementara prasasti Kuala Berang sudah ditulis dengan menggunakan aksara Arab, Melayu atau Jawi, padahal jarak penulisan prasasti hanya berkisar 30 tahun. Prasasti Terengganu ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa, karena jelas yakni selain menggunakan aksara Arab Melayu, penemuan pada tulisan prasasti ini sudah mengarah pada tradisi tulis tangan menggunakan aksara Arab. Hal inilah yang menunjukkan pengaruh Islam makin kuat dalam alam Melayu. Baiklah, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.